hipnosis, kita beri sugesti. Ketika dia setengah tidur setengah enggak, jadi tidur dalam kesadaran. Biasanya ditandai dengan berkedip mata. Ruang lingkup hipnoterapi yang kebetulan pengen digarap dari Cak Arif ini kira-kira dari akses masyarakat yang bisa diterima, apakah semua permasalahan bisa masuk, semisal kecanduan judi, kecanduan tadi kecanduan nge-seks, kecanduan judi, kecanduan bohong, kecanduan nyabuk mungkin, atau mungkin kecanduan yang lain, apa hanya di bagian-bagian tertentu? Sangat bisa. Sangat bisa, asalkan beliau-beliau mau diterapi. Repotnya mereka yang bermasalah, kita tidak akan bisa memaksa dia ikut kami tanpa izin mereka, tanpa kerelaan dari mereka. Berarti sifatnya sukarela ya, Cak? Iya, artinya hipnosis, kembali ke hipnoterapi atau hipnosis tadi. Bener. Itu kan kemauan diri sendiri sebenarnya. Tinggal kita memfasilitasi, buka yang namanya critical zone dalam. Jadi otak bawah sadar itu dan otak sadar itu ada pintu critical zone. Satpam pikiran kita, Pak. Bener. Ketika kita bisa mengetuk, dia akan bisa merubah program. Kita kan pemrograman, install pikiran. Menginstal pikiran itu aja sih. Nah, ketika pikirannya bahwa itu bikin jelek dan sebagainya, merubah itu aja. Misal, contoh, judi. Ya tadi saya bilang rokok. Ketika bawah sadar kita menyatakan rokok nikmat, ya orang 1 juta bilang bahwa itu berbahaya, ya nggak bakalan digagas. Betul. Karena itu hanya 20%. Iya, benar. 80% ini masuk. Ya wes awakmu ora gelem, ya wes aku tak lunga tak udut ning kono, kan gitu. Iya benar. Kan gitu. Iya. Artinya penolakan secara kamu mau gembar-gembor mau apapun gitu. Terserah ya. Yang penting enak. Iya benar. Nah, kecanduan. Banyak kecanduan. Nah, kemudian yang BNN itu kan banyak sekarang orang-orang yang belajar tentang ini. Nah, kemudian ada yang fobia ketinggian. Itu bisa sebenarnya. Dan ada satu hal yang memang pingin saya sosialisasikan sebenarnya tentang hypnosleep, Mas. Hypnosleep itu apa itu hypnosleep? Hipnosis ketika sedang tidur. Ini berlaku buat anak. Dan kemarin saya di beberapa. Iya, ada bener ya. Kadang-kadang kan ada anak yang mengalami kesulitan tidur dan itu akhirnya juga mengganggu regulasi di keluarga ya kan. Itu pun bisa diterapi dengan contoh kebiasaan ngompol. Oh iya, ada sih ya. Sampai kelas 6 itu masih tetap ngompol. Lah itu gampang banget sebenarnya. Jadi kalau ngompol gimana? Contoh terdekat ya. Contoh. Ibu aja dikasih tahu contoh, kemudian hipnosleep itu anak sedang tidur. Kemudian ketika tidur nyenyak gitu ya, jangan sampai nyenyak kita ganggu sedikit-sedikit. Orang bisa kita hipnosis, kita beri sugesti ketika dia setengah tidur setengah enggak, jadi tidur dalam kesadaran. Biasanya ditandai dengan berkedip mata. Mata keder gini nih. Ini sebenarnya bisa kita ambil langsung sugesti. Kadang tidur kan kadang putih aja gitu, udah itu nggak usah. Tapi ketika putih gitu, ketika tutup rapat banget itu kita ganggu sedikit. Kita kayak, Dek ini mama, Dek ini papa, kita halus-halus gitu sambilan, kemudian kedip-kedip, nah baru kita masuk jebret sikap. Dek ini papa mau ngomong sama kamu, Dek ini mama, namanya misal Dek siapalah, Dek Asya gitu. Dek Asya ini mama. Di Asa, kalau pipis di kamar mandi ya. Kalau pipis cari mama ya. Kalau pipis bangun, diulang-ulang.
dengan diulang-ulang repetisi istilahnya. Dipantau aja sama 2 bulan 3 bulan 2-3 kali. Benar. Nanti ketika dia langsung terpatri di sini, udah ya dek, istirahat, besok pagi bisa segar, sehat dan bugar. Jadi makanya kenapa sih adik bayi kita sebenarnya pembelajaran itu tuh lama sebenarnya. Siswa kita kadang kan kita kalau bahasa kita diisi-isi gitu kan sama orang tua kita. Oh iya benar. Itu sebenarnya doa dan ditanamkan di otak bawah sadar. Dan itu akan terbawa sampai benar-benar dewasa dia juga masih terbawa gitu. Karena rasa kenyamanan mungkin tuh. Kenyamanan dan sugesti. Benar. Sesuk dadi dokter ya le, muga-muga sesuk sugih ya le. Sesuk dadi wong ya le, kan gitu. Iya benar. Itu doa dan masuk ke bawah sadar. Ke bawah sadarnya. Otomatis ketika dewasa, saya harus kaya, saya harus jadi apa, saya harus. Itu loh mas, itu hypnosleep. Nah, disitulah pola asah-asuh main. Dan sekarang repotnya orang tua, anak sudah jauh kan. Bener. Bahkan sudah hubungan aja, saya sama anak saya harus pakai HP. Anak di lantai atas aja saya males. Harusnya kalau zaman dulu saya teriak-teriak, dek sini, udah kita langsung turun kan. Turun bener. Dek sini, shake. Kan gitu. Bener. Kan gitu. Udah dek iki lo, shake. Belum lama gitu saya telepon gitu. Dek sini, yo nggak baru turun kan gitu. Itu kan sekarang gayanya itu sekarang begitu. Tapi bagaimana kita menyikapi ya? Masuk di dalam dunianya dengan gaya yang sekarang, tapi tidak menyakitkan, tapi memprogram bawah sadarnya. Kira-kira begitu, Mas Indra. Jadi saya kemarin, alhamdulillah, saya bisa memberikan di kelas bumil. Kalau di puskesmas kan ada kelas bumil. Memang ada bumil, ada masalah. Apa? Mungkin tidak merasa sakit ketika melahirkan gitu? Bukan. Salah satunya jadi gitu. Salah satunya pesan saya. Gimana? Pesan saya ya terkait tadi itu transgender tadi. Iya. Di usia 4 bulan, 40 hari bukan 4 bulan. 40 hari pertama. 40 hari masa kehamilan. Iya. Itu sebenarnya otak bawah sadarnya sudah main janin itu. Makanya saya pesan sama bumil-bumil. Ini bahasa Jawa ya boleh ya? Boleh, bahasa Jerman juga boleh. Ojo sampai, karena kadang bahasa Jawa saya itu kasar. Ojo sampai kita berharap yang banget pada satu anak itu, misal tentang jenis kelamin. Contoh. Bukan berarti gini, Cak. Kalau kita mensugesti, semisal kita pengen anak cowok gitu. Lah, sugesti itu ketika kuat, maka malah akan mewujudkan. Sugesti dalam batas bukan sugesti tentang jenis kelamin atau takdir loh mas. Sugesti yang hipnoterapi, hipnosis lakukan itu kan merubah program pemikiran. Itu ya. Pemikiran bahwa ketika cowok harus maju pikirannya, dari tampilannya, tapi tidak bisa dengan saya sugesti kamu jadi cowok, jadi cewek, enggak bisa karena takdir. Nah, kemudian kalau di tadi itu bumil saya bilang, ojo sampai bu panjenengan sesuk lahir muga-muga dadi wedok, sesuk lahir wedok, aku pengen duwe anak wedok. Kalau Tuhan melahirkan cowok, betul. Ya flamboyan kayak saya, saya bilang gitu. Gitu. Jadi karena di bawah sadar janin, ibu orang tua saya mengharapkan saya jadi wanita. Itu loh mas. Berarti dengan kata lain sebenarnya pola pemikiran. Pola pemikiran. Makanya tadi saya bilang, saya menelusur, saya hidup di dalamnya.
Mas Indra kan bilang tadi transgender apa pendapatnya dan sebagainya. Iya, benar. Sejauh itu Mas Indra, ada kadang pola asuh asah yang kadang kita tidak sadari kita keliru. Kadang kita menjerambabkan apa generasi muda kita. Benar. Sekarang aja sering saya sudah bilang sama adik-adik yang cowok, kadang pasien datang gitu ya, pasien datang cowok gitu ya, diwedai, budal yang puskesmas diwedai gitu kan. Tapi kan normal sih, Cak. Nah, coba toh, ini kan berarti bersinggungan dengan adat istiadat. Karena apa? Salah satunya ketika bayi itu nggak pernah melihat jenis kelamin. Cowok ya tetap dibedaki sampai 6 SD, ya kan? Nah, iya. Dan itu ngerasain kan? Iya. Iya, bener kan? Kalau di tempat saya enggak. Oh. Memang ya itu tadi. Berarti dengan kata lain ada budaya yang di dalamnya itu ternyata juga berimbas kepada alam sadarnya nih. Betul sekali. Itulah yang baru saya tahu ketika saya belajar ilmu itu. Ilmu itu, ya benar. Oh. Secara tidak sadar, you menanamkan bahwa ketika aku diwedai, aku disayang wong loh. Ketika aku wedaan, aku diciumi orang. Nek aku wis wedaan, wong-wong lho seneng. Soalnya aku dhisik cilikan anggap diwedai, wong-wong sak keliling ngambung aku. So, ketika makin dewasa, aku pengen disenengi wong ya wedaan wae. Tidak sadar loh Mas, kita tanpa sadar masuk gitu ya. Contoh real kecil itu. Ya, kemudian ya tadi itu berharap yang amat sangat. Allah tidak tahu, kita tidak tahu Allah mau bikin anak kita apa. Ketika lahir laki-laki ya sudah. Makanya doanya ya Allah berikan sehat, lancar, sehat. Semoga janin yang ada di sini sehat, bisa membahagiakan orang tua, kan gitu. Bener. Jangan menyentuh gender. Jangan sama sekali ya menyentuh gender. Yeah. Kenapa di awal tadi saya sampaikan bicaranya adalah perbedaan. Iya. Nah, so ketika ada misal muncul lahir, lu tanpa SD kok dadi seneng nganggo rok. Pernah ndak sih Cak? Yang berimplementasi terhadap Cak Arif sendiri rasa kesedihan yang sangat luar biasa sekali, dan itu berimbas kepada sampai dewasa ini ada segala sesuatunya yang akhirnya juga ditemukan di hipnoterapi itu tadi. Contoh punya pengalaman masa lalu yang memang benar-benar sejauhnya sebenarnya di hipnoterapi bisa terobati gitu. Kalau saya lebih ke spirit sih Mas, spirit. Untuk hipnoterapi kalau mungkin dialami saya dapatnya dulu, mungkin tidak begini gitu. Contoh, ketika mungkin saya dulu waktu kegamangan mencari hidup, saya harus kemana? Itu kalau saya waktu itu sudah mendapatkan yang namanya hipnoterapi, satu materi ada self healing. Self healing itu bagaimana kita mewujudkan afirmasi diri, menguatkan diri, benar. Bahwa disitulah kita akan enak, disitulah akan bahagia, disitulah tempat kita. Yakin dengan apanya, itu akan yakin. Nah, kemudian rasa syukur yang sering saya abaikan, Mas. Itu yang saya merasa seolah-olah semua serba enak, kecukupan. Karena memang pada waktu itu ya memang apapun yang saya minta dapat gitu. Benar. Yang saya tidak punya itu waktu itu ya memang keberadaan orang tua, sehingga saya harus kerja itu sebagai pelampiasan saya sih sebenarnya. Apapun dilakukan waktu ya. itu loh, maksud saya berdeka di salon tadi loh. Iya, benar. Itu kan saya kerja. Iki engko lak wong tuaku gak ono. Wong tuaku engko entuk maneh ngopeni adik-adik tiriku, aku lak ora kopen.
seusia itu sudah bisa berpikir seperti itu, Cak? Iya, karena SD pun saya sudah terlibat di persidangan orang tua. Oh. Jadi kalau boleh pilih, didikan dari awal skenario Tuhan itu Allah luar biasa. Allah ya. Mendidik saya. Benar-benar abis ini. Yus skenarionya ini. Engkau lak wis iso ngene, engkau dadine ngene gitu loh. Makanya hidup saya lebih ke target. Jadi contoh, usia 25 saya harus married, 30 saya harus dengan punya rumah. Itu self healing, afirmasi diri ya, benar. Saya 40 harus S2, benar. Dan ternyata semua bisa kulalui. Iya. Dan sesuai dengan poin itu tadi. Benar. Tidak terasa loh kita memberi sugesti positif pada otak bawah sadar kita, pikiran bawah sadar kita, dan itu diperintah kita itu. Iya. You ingat lo, tekadmu lo, you ingat lo, jalanmu lo. Nah di situ lah. Jadi masa kesedihan ketika sebenarnya kalau saya dapatkan waktu itu, benar. Mungkin nggak kacau kayak begini. Artinya. Ya tapi tanpa sadar kan itu sudah sampai pada apa yang di alam sadar kita tadi ya, usia sekian, kemudian harus begini gitu. Tapi saya belum berhasil ketika harusnya kalau itu sudah keberhasilan saya di usia muda, Mas Indra. Arif merasa belum berhasil. Sorry. Sensi jadi. Kalau Mas Indra pasti mancingnya ke dunia sensitif. Artinya gini, apa sih yang membuat kesedihan tadi ya? Ketika misal self healing, ketika misal afirmasi diri, ketika ada coach, ketika ada master, ketika ada mentoring dalam kehidupan waktu itu ketika masih muda. Benar. Saya akan terarah mungkin. Bahasa mungkin saya mengenal hipnoterapi ketika masih muda, mungkin akan terarah hidup saya. Karena waktu itu nggak jelas saya harus kemana. Dan waktu itu ketika saya bisa memberikan orang, itu saya di usia sekitar 30. Mulai beranjak, saya bisa beranjak itu 35. Padahal mami saya meninggal di usia 8, saya 19. Papi saya meninggal di usia 18. Waktu itu alangkah indahnya ketika saya waktu itu bisa, misal bahasa saya menghajikan beliau lah, memberi rumah gitu. Ya, artinya ini sesuatu yang membuat andaikan itu terjadi waktu hidup kita genah di usia muda, itu akan mungkin kita punya kesempatan untuk membahagiakan orang yang kita cintai. Tapi ketika seolah-olah semua terlambat. Padahal kalau kita benar-benar manage dari muda, bagaimana kita melakukan satu hal. Sebenarnya banyak pembelajaran pendidikan itu. Pendekatannya yang kadang tidak pas. Jadi maaf ya. Saya mengenal dunia kesehatan. Itu sebenarnya tak feel sebenarnya. Tapi pendekatan yang semakin oleh seseorang menjadikan kesehatan itu sesuatu yang saya bilang tadi. Kebetulan saya juga punya satu statement dari Bapak Sekda kita memang bagus. Ya tadi itu salah satu ajaran beliau yang cocok dengan saya. Iya benar. Ono arif kudu ono bidani. Iya benar. Kemudian kalau dari bahasa, berarti dengan kata lain harus memberikan warna. Iya. Ngapain kalau hadir tapi tanpa ada warna di dalamnya gitu. Kemudian kembali ke tadi itu bahwa dengan ilmu semua sebenarnya bisa kita program.
Dan ilmu banyak sekali yang bisa kita pelajari dengan cara apapun. Dan disitulah makanya saya kalau bilang terlambat ya saya tidak mau terlambat lah, masih ada lah. Ternyata memang alhamdulillah lah sekarang ada kesempatan, makanya itu pun ya saya belajar lagi. Ini kan dengan kata lain Arif sudah di atas puncak. Ais belum mah. Masih ada keinginan. Emang sudah usia berapa? Emang masih punya target? Enggak target istri 2 kan? 3 kan? Enggak kan? Itu sudah target saya ke Arab sekeluarga. Oh. Tahun ini? Belum tahu ya. Nah, artinya ini yang membuat saya kadang kapan ya saya berduyun gitu ya. Terus ada lagi pembelajaran Mas Indra. Tekad itu belum tentu juga bisa kita diberi sempat loh. Saya berpikir juga begitu. Ada pembelajaran lagi, ketika ada pembelajaran kamu akan bisa sukses ketika kamu melaksanakan sedekah subuh. Ya, bener banget. Tempolong itu harus sudah saya hadapkan di situ. Itu pun nggak keisi-isi, sempat keisi. Seberapa beratnya gitu, padahal itu juga di dalam di sisi itu sudah di otak kita udah tertanamkan gitu. Tapi ketika ada aja ini yang otak-otak buruk sehingga ini diambil aja untuk buat beli kerupuk lah ini. Iya. Jadi kenapa ya? Kemudian saya belajar lagi. Saya pernah ada satu sasaran. Saya ingin bersedekah pada seseorang. Bener. Penjual. Saya ingat banget penjual tape gitu ya. Orang tua. Gimana itu, Cak? Dia keliling jalan gitu ya. Kalau pernah saya temuin dia di wilayah Wonosalam, kemudian sampai ke Guntur, jalan. Jualan tape. Dia akan berhenti berjalan ketika tapenya habis. Nah kalau seharian nggak laku, berarti berjalan terus dan akhirnya ya sampai lelah, sampai tidak pantas saya berjualan, misal malam, sore gitu. Di waktu-waktu yang tidak wajar. Sehingga terus saya pingin itu. Kemudian saya ngumpulin duit, niat ingsun gitu ya. Kalau ada penjual itu besok, insya Allah saya pengen hari tepat hari Jumat gitu. Jumat hingga maghrib hingga malam saya tidak bisa ketemu dia, padahal perjalanan pasti orang lewat situ. Biasanya lewat situ. Artinya apa? Niat belum kita mengikhlaskan mungkin ya. Nah itu saya bahasa ikhlas. Apakah itu diridhoi? Apakah itu jadi kadang kita niat itu belum tentu diberi sempat gitu. Benar. Makanya kita harus bersyukur kita diberi sempat, diberi sehat, itu luar biasa. Ketika kita misal maaf punya duit, iya benar, pengen berbagi ke yatim piatu lah. Anda nyari yatim piatu bisa ada bisa enggak loh. Dikira mudah. Enggak. Ya memang kadang-kadang kalau kita tanpa sadar ya oke lah, paling gampang ngumpulin gitu. Tapi nggak mudah. Tapi dengan sendirinya ketika memang itu diujikan untuk bisa saat kita mencari gitu, ternyata ada saja. Maaf, ketika kita menyengaja, pasti ada niat lain. Pencitraan. Mesti ada bayang-bayang yang pencitraan, kemudian ada bahasa dengan bahwa aku bisa, biar orang lain tahu bahwa aku bisa. Benar. Biar orang lain mandangnya kadang-kadang nggak seperti itu gitu ya. Tapi ketika kita ikhlas, aku ya Allah pengen nyumbang, dilala yo angel. Tidak semua bisa. Makanya ketika saya alhamdulillah ada seseorang yang bilang meskipun orang tuamu meninggal, benar, ada yang bisa kamu berikan atas nama orang tuamu. Nah,
Itu yang misal gini, kita memberi seorang atas nama orang tua, kemudian ya diridhoi wallahu alam lah semuanya. Benar. Itu cara kita, karena memang tidak terbatas kita untuk berbuat, dan alhamdulillah Mas, selama kita berbuat begitu manfaat, insya Allah kita barokah dan gampang kabeh gitu. Itu Mas, jadi beda, tapi kita ikuti skenario dan belajar terus belajar, menimbulkan satu fenomena, terserah mereka mau bilang apa gitu. Cak Arif, makasih banget udah diintim, dan kita sangat intim ya. Siji, loro, telu, yuk intim.